pertama itu novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu diciptakan oleh Andrea Hirata, diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada 2005. Di dalam cerita itu ada ke-10 anak. Yang pertama yaitu ada Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Terapani, dan juga Harun. Nah, di dalam cerita itu berkisah tentang perjuangan hidup ke-10 anak yang menghidupkan cita-cita di antara kehidupan mereka yang berat. Ada dinamikanya di dalamnya, yaitu manis meski berat, kisah khas anak-anak yang memandang dunia dengan ambisi yang sederhana. Nah, di situ Andrea Hirata meski sering dihujat karena mengklaim cerita itu nyata, memang berkesan berlebihan sih dalam beberapa hal. Tetapi Laskar Pelangi itu merubah secuil dunia pendidikan kita dan merekat semangat mereka yang lain untuk meraih ilmu. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk tempatnya itu ada di SD Muhammadiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesan saya setelah membaca novel Mantapun Jiwa. Dari buku yang berjudul Mantapun Jiwa by Jerome Pauline Sijabat, saya jadi mendapatkan pengalaman membaca yang berharga. Di buku tersebut menuliskan bagaimana hidup itu diibaratkan seperti soal-soal matematika. Ada kala soal itu sangat susah layaknya hidup. Susah sekali untuk menemukan jawabannya dan memahami jalannya. Namun, layaknya matematika, setiap soal yang sesusah apapun pasti ada cara untuk mendapatkan jawabannya. Begitu pula hidup. Setiap persoalan selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Dan saat itu selesai, kita pasti akan mengetahui jawabannya dari persoalan hidup tersebut. Maka dari itu, kunci dari setiap persoalan hidup adalah tetap tekun dan tidak menyerah untuk mencari jawabannya. Sekian video dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wina Novitasari. Saya akan mengulas novel yang berjudul Beauty and the Beast yang ditulis oleh Luna Horasimi. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2017 dengan jumlah halaman 256 halaman. Novel ini menceritakan tentang gadis yang bernama Ira. Dia adalah siswi SMA 76 Bandung yang berperan cantik, berprofesi sebagai model, populer di sekolah, dan memiliki cowok tajir. Tetapi di balik kesuksesan Ira, dia memiliki sebuah kelemahan, yaitu tentang masalah nilai ulangan pelajaran eksasta. Dia tidak pernah mendapatkan nilai lebih dari 4, dan ini sudah jelas merupakan lampu kuning bagi Ira, apalagi dia sudah kelas 3 SMA. Pada suatu hari, Ira terburu-buru untuk pergi ke tempat pemotretan. Dia meminta salah satu sahabatnya bernama Eka untuk mengantarnya. Kepanikan mereka menyebabkan kecelakaan kecil, yaitu menabrak mobil Kelly. Kelly merupakan siswi terpintar di sekolah. Keesokan harinya Ira minta maaf pada Kelly, tapi Kelly tidak memaafkannya, malah membuat taruhan dengannya. Tantangan tersebut ialah bertaruh siapa yang dapat masuk ke perguruan tinggi negeri dan siapa yang dapatkan nilai lebih bagus. Walaupun Ira tidak yakin, tapi dia menerima taruhan tersebut karena ia ingin membantah mitos yang mengatakan bahwa cewek cantik itu kemampuan otaknya payah. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Vinka Ferencia. Saya ingin bercerita tentang buku yang telah saya baca. Buku yang saya baca ini berjudul Alex Symphony yang ditulis oleh Holly Enrique. Buku ini bercerita tentang seorang putri yang bernama Alexandra. Alexandra yang biasa disapa Alexa memiliki hidup yang berliku. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Alexa hidup sebatang kara. Dia dibantu temannya Alan dan Rose. Alexa menyukai Vasily, teman satu sekolahnya. Namun, Vasily menyukai Rose, sahabatnya. Stefan, orang yang sering mengganggunya dan kemudian jadi pacarnya, ternyata adalah cowok yang pernah ditemuinya ketika kecil. Alexa pun tak menyangka ada suatu rahasia besar yang terkubur saat kedua orang tuanya meninggal. Sampai pada suatu hari, Alexa bertemu dengan Vincenzi yang ternyata adalah kakak dari ibunya yang telah meninggal. Vincenzi menceritakan semua hal terkait kematian orang tuanya, mengapa perusahaan ayahnya bangkrut, sampai orang tuanya harus pergi ke Rusia untuk menemui teman mereka yang bersedia membantu.
Kemudian mengalami kecelakaan dan mengetahui bahwa sebenarnya Alexa merupakan keturunan seorang putri dari sebuah kerajaan kecil dekat Italia. Sekian cerita dari buku Ini saya akan membacakan buku yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Nama pengarangnya adalah Habibur Rahman El-Shirazi. Buku ini dibuat pada Desember tahun 2004. Novel ini bercerita tentang kisah percintaan yang bernuansa Islam. Cerita bermulai dari seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Universitas Al-Azhar. Di sisi lain, Noura adalah anak seorang kiai yang terkenal. Ia juga berkuliah di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri jatuh hati kepada gadis itu, begitu juga sebaliknya, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan perasaan. Pertemuan Fahri dengan perempuan bercadar bernama Aisyah. Aisyah adalah gadis asal Jerman yang sedang studi di Mesir. Aisyah jatuh hati kepada Fahri dan Fahri pun mengalami hal yang sama. Mereka lalu menikah setelah sebelumnya melalui proses perjodohan yang dilakukan oleh paman Aisyah, yang ternyata teman kuliah Fahri. Noura, gadis yang pernah ditolong Fahri, menuduh bahwa Fahri telah memperkosanya. Maria mengetahui semua kejadian yang sebenarnya, tapi dia sedang koma. Setelah Fahri menyatakan cinta, Maria pun sadar. Maria menjadi saksi dan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Fahri memenangkan persidangan. Bahadur yang terbukti bersalah dimasukkan ke penjara. Perkenalkan, nama saya Luis Nicholas. Kali ini saya akan mengulas novel yang berjudul Si Anak Kuat penulis Terelie, diterbitkan oleh Republika. Novel Si Anak Kuat ini bercerita tentang Amel yang mempunyai nama lengkap Amelia. Amel adalah anak bungsu dari Bapak Syadan dan Ibu Nurmas, dan mempunyai 3 orang kakak, yaitu Kak Eli, Kak Pukat, dan Kak Bulian. Dalam keluarganya, Amelia dikenal sebagai si anak kuat, bukan kuat karena otot, melainkan pemahaman terhadap nilai-nilai kehidupan dibanding kakak-kakaknya. Ia sangat peduli terhadap kepentingan keluarga, orang-orang yang disayanginya, juga orang lain. Setelah selesai membaca novel ini, saya sangat terkesan dengan sosok Amelia. Anak bungsu dari 4 bersaudara itu memiliki karakter yang kuat, bahkan orang dewasa pun dapat belajar dari sosok seorang Amelia. Dan novel ini memiliki makna segala sesuatu harus dilakukan dengan kerja keras dan pantang menyerah. Sikap pantang menyerah tersebut membuat membaca terkesan bila cerita tersebut benar-benar terjadi. Halo Luis, Halo Vanes. untuk yang novel kamu itu kelebihannya apa ya? Untuk novel saya, kelebihannya adalah alur ceritanya tidak mudah ditebak, sehingga membuat saya semakin penasaran untuk terus membacanya. Terelie memakai kata-kata yang sederhana, penuh makna yang mampu mengunggah emosi, sehingga membuat saya seperti bisa merasakan langsung apa yang ada di novel tersebut. Dan novel ini bisa mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan kerja keras dan pantang menyerah. Di novel ini juga ditanamkan betapa pentingnya pendidikan bagi semua orang. Pendidikanlah yang mampu membuat kita maju. Vinka, aku mau nanya, apa kekurangan dan kelebihan dari novel yang Anda ulas? Kekurangan dari cerita ini adalah cerita yang disajikan itu kurang runtut, sehingga ada beberapa bagian cerita yang terkesan lompat-lompat atau kurang lengkap. Sedangkan kelebihan buku ini yang saya baca ini adalah walaupun ceritanya terkesan kurang lengkap, kita masih dapat memahami jalan cerita yang ingin disampaikan oleh penulis dengan baik. Dan buku ini memiliki harga yang cukup terjangkau juga. Iya, makasih Vinka. Ya. Apa kekurangan dari novel kamu? Oh, kekurangan dari novel yang saya ulas itu, novel ini ditujukan pada hanya remaja-remaja masa kini, sehingga kurang bisa dimengerti oleh kalangan orang tua atau lanjut usia karena bahasanya yang ditujukan bersifat modern. Selain itu, kelemahan lainnya ialah novel ini menggunakan jenis kertas yang mudah robek dan tipis. Vanes, saya mau nanya, apa kesimpulan dari novel Laskar Pelangi? Nah, di novel Laskar Pelangi itu kita tuh diajarkan arti persahabatan yang sesungguhnya. Selain itu kita juga belajar bahwa kita hidup dalam keterbatasan, namun kita tetap bermimpi dan berusaha mewujudkan mimpi
impian kita. Oke. Yeriko, Ya, aku mau nanya dong, apa kunci menyelesaikan persoalan hidup yang dari buku yang kamu baca? yang dari saya baca, tetap tekun dan tidak menyerah untuk mencari jawabannya. Oh, thank you. Iya. Tania, saya mau bertanya, apa nilai moral yang terdapat dalam novel Ayat Cinta? Nilai moral terkandung dalam novel Ayat Cinta yaitu menceritakan ajaran-ajaran yang baik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dua di antara contohnya yaitu mengajarkan untuk saling menghormati sesama manusia dan bersabar atas segala ujian yang Allah Tuhan berikan karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke, terima kasih atas penjelasannya.